Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang dasar-dasar fikih wakaf. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf dari segi bahasa berasal dari kata waqaf yang berarti habes atau menahan. Dan dalam terminologi para ahli fikih, wakaf didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Namun substansinya tidak jauh berbeda. Di antara definisi tersebut adalah wakaf berarti menahan suatu harta yang bisa bertahan tetap utuh dan bisa diambil manfaatnya dengan tidak mentasarufkan barang aslinya, tapi mempergunakan manfaat-manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa seseorang bisa mewakafkan sesuatu yang tahan lama seperti tanah, masjid, gedung, tumbuhan berbuah, atau dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang musafir, para penuntut ilmu, dan yang lainnya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum wakaf dalam fikih? Hukum wakaf adalah sunnah, terutama wakaf khairi, wakaf yang ditujukan untuk kepentingan anak-anak yatim, orang-orang fakir, dan yang lainnya. Bahkan termasuk sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pahalanya akan mengalir terus selagi harta yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan meskipun wakifnya sudah meninggal. Kalau dalam Al-Quran kita jumpai masalah pengelolaan wakaf, terdapat pada masalah pengelolaan harta anak yatim, di mana hartanya tidak dipergunakan langsung untuk memenuhi keperluan anak yatim, tapi diinvestasikan dulu, baru hasilnya didistribusikan untuk keperluan anak yatim tersebut. Ini tidak berbeda dengan pemikiran wakaf yang tidak mengkonsumsi barang aslinya, namun mengambil manfaatnya saja, bisa dengan jalan menginvestasikan dulu atau lainnya. Di antara dasar hukum wakaf dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Umar mendapat bagian tanah di Khaybar. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata, saya mendapatkan tanah yang tidak pernah saya mendapatkan harta yang lebih mewah darinya. Bagaimana saya mempergunakan harta ini menurut engkau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau mau kamu tahan pokoknya dan mensedekahkan dari hasilnya. Maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mensedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya di jalan Allah, tamu, dan ibnu sabil, dengan tidak menjual aslinya, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan. Diperbolehkan bagi yang mengelolanya untuk makan dari harta itu dengan cara yang baik atau memberi makan teman, tapi bukan dengan mengambilnya sebagai harta. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa urgensi wakaf dalam Islam? Dalam sejarah umat Islam
wakaf mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengantarkan umat Islam kepada era keemasan dalam berbagai lini kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Kita lihat pada saat itu banyak orang yang mewakafkan hartanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk para penuntut ilmu, untuk membangun gedung-gedung pengajaran ilmu dan lainnya. Sehingga tidak mengherankan kalau saat itu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat pesat sekali. Tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, namun mencakup seluruh dimensi ilmu pengetahuan lain seperti kedokteran, fisika, matematika, biologi, dan lain-lain. Dengan majunya ilmu pengetahuan akan diikuti kemajuan dalam bidang-bidang lainnya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih kita saksikan sampai sekarang adalah wakaf Al-Azhar di Mesir yang eksis sampai sekarang. Al-Azhar mampu membiayai ribuan tenaga pengajar, para pelajar, dan mahasiswa baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, kalau umat Islam mau mencapai masa kegemilangan seperti yang pernah dicapai pada masa lalu, maka perlu menghidupkan kembali sistem wakaf. Banyak dimensi kehidupan yang bisa ditopang dengan wakaf. Bisa dengan mewakafkan untuk pendirian rumah sakit bagi orang-orang fakir miskin, wakaf untuk penelitian ilmu pengetahuan, wakaf untuk kepentingan musafir, wakaf untuk pengembangan dakwah, wakaf untuk pencetakan buku-buku agama, untuk penuntut ilmu, dan masih banyak lagi. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat-syarat dalam wakaf ini? Untuk objek wakaf disyaratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu bentuk kebajikan seperti subsidi terhadap yayasan-yayasan pendidikan Islam, yayasan-yayasan penelitian ilmiah dan keislaman, pelayanan-pelayanan bantuan terhadap kaum fakir miskin, pengelolaan panti asuhan, beasiswa bagi para pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi untuk kebajikan. Yang kedua, tidak berupa maksiat yang diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berhak menentukan tujuan wakaf adalah pihak yang mewakafkan atau wakif. Tidak dibatasi, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dibolehkan. Jika pihak yang berwakaf tidak menentukan objek tujuan wakaf, maka sah wakafnya dan disalurkan pada objek-objek tujuan wakaf yang membutuhkan. Kemudian jika wakif mensyaratkan untuk dipergunakan harta itu dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut batal dan selanjutnya harta wakaf tersebut disalurkan pada objek-objek tujuan wakaf yang dibenarkan oleh syariat Islam. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja macam-macam wakaf itu? Wakaf dapat diklasifikasikan sesuai dengan objek tujuan wakaf, waktu dan penggunaan harta wakaf. Berdasarkan objek tujuan, wakaf dibagi menjadi wakaf khairi dan wakaf dzurri dan wakaf musytarak. Dibagi menjadi 3 macam. Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kebajikan yang dimanfaatkan oleh umum. Sedangkan wakaf dzurri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan wakif sendiri, keluarganya dan keturunannya, atau bagi orang-orang tertentu dan keturunannya, terlepas dari kondisi mereka, apakah kaya atau miskin, sehat atau sakit,
dan seterusnya. Kemudian wakaf mushtarok adalah wakaf yang menggabungkan antara wakaf khairi dan wakaf dzurri. Kemudian berdasarkan waktunya, wakaf diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wakaf untuk selamanya atau mu'abbad, yaitu wakaf harta yang bisa bertahan selamanya, seperti tanah dan bangunan, atau barang-barang bergerak yang disyaratkan oleh wakif untuk dipergunakan selamanya dengan menginvestasikannya dan pendapatannya dimanfaatkan untuk dikonsumsi sesuai dengan tujuan wakaf. Yang kedua adalah wakaf bertempo atau muakkad, yaitu wakaf harta yang habis dikonsumsi tanpa disyaratkan untuk mengganti pokoknya, atau wakaf harta dengan tempo yang ditentukan oleh wakif, dan setelah habis masa yang ditentukan, harta tersebut bisa diambil alih kembali oleh wakif. Kemudian berdasarkan jenis penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf langsung dan wakaf investasi. Wakaf langsung atau al-wakaf al-mubashir, yaitu harta wakaf yang dipergunakan harta pokoknya dalam mewujudkan tujuannya, seperti masjid untuk sholat, madrasah untuk belajar, mengajar, rumah sakit untuk pengobatan orang sakit dan penampungannya. Sedangkan wakaf investasi atau al-wakaf al-istithmari, yaitu harta wakaf yang harta pokoknya diinvestasikan dan pendapatannya dipergunakan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Seluruh jenis wakaf ini disepakati oleh para ahli fikih kecuali wakaf sementara atau wakaf muakkad yang hanya diperbolehkan oleh pengikut mazhab Maliki saja. Sedangkan menurut jumhur ulama, wakaf muakkad atau sementara ini tidak diperbolehkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang dasar-dasar fikih wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.